Untuk kali ini ST Manis akan membahas alur film misteri dan thriller yang berjudul Penthouse North. Film ini dibintangi oleh aktris cantik Michelle Monaghan. Baiklah, inilah alur ceritanya. Di awal cerita kita akan melihat karakter yang bernama Sarah yang merupakan jurnalis foto yang ikut gabung dalam kelompok tentara yang berada di daerah konflik Timur Tengah untuk mengambil beberapa dokumentasi. Lalu kemudian saat Sarah sedang mengambil dokumentasi, tiba-tiba bom meledak tak jauh dari Sarah berdiri. Baku tembak pun terjadi setelah bom meledak tadi, yang membuat salah satu pasukan tentara menyuruh Sarah untuk memasuki salah satu rumah. Saat berada di rumah tersebut, Sarah mendengar suara ibu-ibu warga lokal yang sedang menggendong bayinya. Sarah pun mulai dokumentasikan momen tersebut. Saat ibu-ibu tersebut mulai mendekati Sarah, ternyata ibu tersebut tidak menggendong seorang bayi. Namun ternyata hanyalah menggendong boneka yang membuat Sarah sedikit takut dan was-was. Kejadian tak terduga pun terjadi saat boneka tersebut meledak. Di scene berikutnya kita akan melihat matanya Sarah tidak berfungsi sebagaimana biasanya. Setelah kejadian bom boneka tadi meledak, mata Sarah tidak dapat lagi melihat dunia yang sangat indah ini. Scene pun berlanjut saat 3 tahun setelah kejadian bom boneka yang telah membuat mata Sarah tidak dapat melihat. Lalu di sini kita akan melihat karakter yang bernama Ryan yang merupakan kekasihnya Sarah. Mereka tinggal berdua di salah satu apartemen mewah di kota tersebut. Saat mereka berdua sedang berbincang, kemudian Ryan melihat kalung berlian yang ada di leher Sarah sambil berkata kapan berlian tersebut akan dia ganti menjadi cincin tunangan? Yang kemudian Sarah menjawab kamu orangnya tidak pernah menyerah sambil memperlihatkan senyum manis ke pacarnya tersebut. Kemudian Sarah pun pamit ke pacarnya untuk pergi ke toko membeli beberapa minuman. Ryan pun menawarkan diri untuk menemaninya namun langsung ditolak oleh Sarah. Saat Sarah sedang berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba datang seorang pemuda dari arah berlawanan menggunakan sepeda yang membuat Sarah terjatuh. Alih-alih membantu Sarah, namun pemuda tersebut langsung pergi sambil bertanya apa kamu buta? Yang langsung dijawab oleh Sarah, iya saya memang buta. Kemudian tiba-tiba terlihat ada orang yang membantu Sarah berdiri dan menawarkan untuk membantunya menyeberang. Namun langsung ditolak oleh Sarah dan mengucapkan terima kasih. Setelah selesai membeli beberapa botol minuman, Sarah kemudian duduk sambil mengingat kembali kenangan saat bom meledak yang menyebabkan matanya tidak bisa melihat. Lalu kemudian di sini kita akan diperkenalkan dengan karakter yang bernama Black yang tak lain merupakan adiknya Sarah. Black menelpon Sarah dan menanyakan keadaan kakaknya. Kemudian Sarah menyuruh adiknya buat datang ke apartemennya nanti malam untuk merayakan tahun baruan dan adiknya pun bersedia datang tengah malam nanti. Setelah menutup telepon adiknya, Sarah pun kembali ke apartemennya. Saat memasuki apartemennya, kemudian Sarah memanggil kekasihnya yaitu Ryan. Namun tak ada jawaban dari kekasihnya tersebut, yang membuat Sarah kemudian keliling mencari keberadaan Ryan. Saat Sarah mau meletakkan minuman yang baru dibelinya ke kulkas, kita akan melihat kondisi Ryan tergeletak yang kemungkinan sudah tidak bernyawa. Namun hal itu tidak disadari oleh Sarah karena dia tidak bisa melihat kondisi kekasihnya tersebut. Scene selanjutnya berhubung tidak ada jawaban dari Ryan, Sarah pun memasuki kamar mandi untuk bersih-bersih badannya. Namun hal yang tak terduga kita akan melihat ada seseorang yang juga berada di dalam apartemennya itu. Yang besar kemungkinan orang itulah yang sudah membuat keadaan kekasihnya tidak bernyawa lagi. Pria tersebut pun mengikuti Sarah ke dalam kamar mandi, yang membuat pria tersebut dengan leluasa melihat Sarah dalam keadaan tanpa memakai sehelai benang pun. Di sini kita akan diperlihatkan sesosok pria tersebut yang tak lain adalah pria yang pernah menolong Sarah sewaktu jatuh ditabrak pesepeda tadi. Pria tersebut bernama Chad. Setelah selesai memakai handuk, Sarah pun kembali mencari Ryan. Namun tetap tidak ada jawaban sama seperti tadi. Kemudian scene pun berlanjut saat Sarah sedang menyiapkan makanan. Sarah secara tidak sengaja menginjak cairan merah di lantai yang membuat dia terjatuh. Sarah pun sadar bahwa itu merupakan kekasihnya yaitu Ryan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, yang kemudian membuat dia pun panik.
Menyadari ada orang lain selain kekasihnya di apartemen tersebut, Sarah pun berusaha keluar dari apartemen itu. Namun terlambat karena dihalangi oleh pria yang bernama Chad itu. Dengan sangat panik Sarah bertanya siapa di sana dan apa maunya. Pria tersebut bukannya menjawab namun malah mengerjain Sarah dengan melempar beberapa benda ke sekeliling apartemen tersebut, yang membuat Sarah semakin bertambah panik. Sarah pun segera masuk ke dalam kamarnya dan segera mengunci pintu. Lalu kemudian Sarah berencana untuk mengabari adiknya akan keberadaan pria itu. Namun pria tersebut dengan segera memecahkan kaca kamarnya Sarah untuk menghentikan rencana Sarah tersebut. Kemudian di tempat lain kita akan melihat adiknya Sarah lagi menunggu kepulangan suaminya yang merupakan seorang polisi. Kemudian suaminya memberitahu Black kalau ada yang tidak beres dengan kekasih kakaknya yaitu Ryan. Setelah dicek data oleh suaminya Black ternyata tidak ada kecocokan sama apa yang dibilang oleh Ryan selama ini ke mereka. Scene selanjutnya kita melihat kondisi Sarah sedang terikat di atas tempat tidur. Pria yang bernama Chad itu bermaksud mau membersihkan badan Sarah menggunakan kain. Namun tujuannya berubah saat tangan Chad sudah mulai naik ke atas yang membuat Sarah berteriak. Kejadian tersebut membuat Chad marah besar kepada Sarah. Lalu Sarah pun meminta maaf kepada Chad dan memohon melepaskan ikatan tangannya dikarenakan sakit yang ia rasakan. Chad pun membuka ikatan tangan Sarah dengan syarat Sarah harus bekerja sama dengannya dan mengikuti apa yang ia katakan. Kemudian Chad pun bertanya ke Sarah tentang Ryan. Dan Sarah menjelaskan kalau Ryan merupakan investor yang langsung membuat Chad tersenyum mendengar itu. Lalu Chad menjelaskan kalau Ryan merupakan seorang pencuri karena Ryan telah mencuri sesuatu darinya, dan menginginkan barang itu kembali kepadanya. Saat itu juga Chad menanyakan keberadaan barang tersebut namun Sarah tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh pria itu. Kemudian Chad menegaskan kembali dengan sangat jelas yaitu di mana uangnya dia yang telah dicuri oleh Ryan. Namun lagi-lagi Sarah hanya diam 1000 bahasa. Saat Chad sedang lengah, Sarah menyerang Chad yang membuat Chad terjatuh di lantai. Melihat kesempatan itu Sarah pun segera melarikan diri keluar apartemennya melalui tangga. Sarah pun berhasil keluar dari apartemennya tersebut dan bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai jaksa di kota itu. Sarah pun sedikit tenang karena sudah bertemu dengan orang yang mau menolongnya dari kejaran Chad. Namun di luar dugaan ternyata jaksa tersebut merupakan temannya Chad yang juga mencari uang dan berlian yang dicuri oleh Ryan. Dengan terpaksa Sarah pun harus kembali ke kamarnya. Di sini kita akan tahu ternyata jaksa tersebut bernama Holinder. Mereka berdua pun berusaha bertanya lagi kepada Sarah di mana Ryan menyembunyikan uang dan berlian mereka. Namun Sarah tetap sama tidak mengerti apa yang mereka maksud. Sampai di suatu scene, Holinder menyadari ada yang janggal dengan keberadaan foto di apartemennya Sarah. Setelah mengecek foto tersebut, alangkah kagetnya mereka di dalam foto tersebut tersimpan $300.000. Holinder pun menyuruh Chad untuk segera mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu Sarah pun menyuruh mereka pergi karena sudah mendapatkan uang yang mereka cari. Namun Holinder dan Chad tetap tidak mau pergi karena masih ada berlian yang disembunyikan oleh Ryan. Mereka pun kembali menanyakan keberadaan berlian tersebut ke Sarah. Berlian yang sama seperti yang dipakai oleh Sarah di kalungnya. Namun Sarah menjelaskan bahwa berlian tersebut didapat oleh Ryan melalui investasi, yang langsung disanggah oleh Chad dan menanyakan kembali sisa dari berlian itu. Lagi-lagi Sarah menjawab tidak tahu sama sekali akan keberadaan berlian yang lainnya. Sampai di suatu scene Sarah berusaha untuk mengadu domba mereka berdua dengan mendekati Chad, dan berjanji ke Chad jika dia membantunya maka Sarah pun akan membantunya. Chad pun tertarik dengan tawaran Sarah tersebut. Kemudian scene selanjutnya kita melihat Holinder dan Chad masih berusaha mencari keberadaan berlian tersebut. Namun lagi-lagi masih nihil hasilnya. Dengan segala upaya Holinder merayu Sarah untuk mengatakan keberadaan sisa berlian yang disimpan oleh Ryan, dan berjanji jika Sarah mengatakannya dia akan memberikan satu berlian yang sudah dijadikan liontin kalungnya tadi. Namun Sarah tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Saat mereka sedang menginterogasi Sarah akan keberadaan berlian tersebut,
Tiba-tiba adiknya Sarah datang beserta suaminya. Dengan arahan dari Hollinder, Sarah pun menyuruh adiknya pergi. Namun mereka tidak serta-merta percaya dengan kondisi yang sekarang dialami oleh Sarah. Saat suami adiknya berusaha untuk masuk, tiba-tiba istrinya merasakan kesakitan di perutnya, dan segera membawa istrinya tersebut ke rumah sakit untuk persalinan. Setelah adiknya pergi, mereka pun kembali ke ruangan apartemen Sarah. Lalu kemudian terlihat Chad sedang mencari minuman di kulkas. Saat Chad sedang mengambil es dari kulkas tadi, alangkah kagetnya Chad melihat ternyata berlian yang mereka cari ada di dalam es tersebut. Dengan diam-diam Chad pun mengambil semua berlian yang ada di es itu tanpa sepengetahuan Hollinder. Menyadari ada gelagat yang aneh dari Chad, Hollinder pun segera mendekatinya. Dan terjadilah keributan antara mereka berdua yang membuat Chad harus menerima timah panas dari Hollinder. Lalu kemudian Hollinder pun segera mengambil semua berlian yang ada di Chad tersebut. Saat Hollinder lengah karena melihat berlian tadi, Sarah pun berusaha melawannya. Dan terjadilah keributan antara mereka berdua. Saat itu juga Chad berusaha menolong Sarah, namun apalah daya saat itu juga Chad harus kehilangan nyawanya. Karena melihat ada kesempatan, Sarah pun mengambil timah panas yang tadi digunakan oleh Hollinder. Lalu kemudian Hollinder berusaha mengambil berlian yang satu persatu mau dijatuhkan oleh Sarah ke bawah. Namun yang ada Hollinder malah ikut terjatuh dari gedung apartemennya Sarah tersebut. Dan kemudian filmnya pun selesai saat Sarah kembali meletakkan semua berlian tadi di dalam kulkas.